Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan kaidah-kaidah fikih yang ke-12. Al-Qaidatus Tsaniyata Asyrata, kaidah yang ke-12. Al-asya'u, perkara-perkara. Idza tasa'at, apabila telah melonggar, dokot, maka menjadi sempit, dalam tanda kurung, hukumnya. Perkara-perkara yang telah melonggar, telah meluas, maka menjadi sempit hukumnya. Bakalan lebih jelas nanti di beberapa contoh bawahnya. Al-amsilatu, contoh-contoh. Minha, diantaranya. Qalilul amali, sedikit gerakan. Fis sholati, dalam sholat. Maksudnya gerakan di sini adalah gerakan-gerakan, bukan gerakan sholat. Qalilul amali, sedikit gerakan. Fis sholati, dalam sholat. Gerakan-gerakan kecil. Kita sudah mempelajarinya di bab fikih ya. Lama uturra ilaihi, ketika terpaksa. Lama uturra ilaihi, ketika terpaksa. Sumiha bihi, maka dimaafkan. Sumiha bihi, maka dimaafkan. Ditolerir. Jadi apa? Enggak membatalkan. Maksudnya dimaafkan di sini adalah tidak membatalkan. Wa kasiruhu, dan banyaknya gerakan. Lam yakun bihi hajatun, lam yakun bihi hajatan, yang tidak ada hajatnya, yang tidak karena hajat. Lam yusamah bihi, maka tidak dimaafkan. Kita tahu gerakan-gerakan kecil dalam sholat yang bukan sholat itu tidak membatalkan sholat. Tapi kalau sudah gerakannya banyak, maka itu menjadi batal. Maksudnya gini, saya jelaskan yang ini, yang nanti contoh bawahnya ngikut. Tadi kan kaidahnya perkara-perkara yang telah meluas maka menjadi sempit hukumnya. Kita tahu gerakan kecil dalam sholat itu tidak membatalkan. Tapi kalau seandainya gerakan tersebut telah melonggar, telah meluas, maksudnya gerakannya banyak, maka hukumnya menjadi sempit. Maksudnya apa? Batal sholatnya. Minha, diantaranya. Diantara contoh kaidah ini. Iza taghayyara, apabila berubah. Al-ma'u, air. Binahwi tuhlubin, misalnya oleh ganggang, lumut atau ganggang. Fahuwa, maka airnya. Mutahhirun, itu suci, mensucikan. Air yang boleh digunakan untuk bersuci, berwudu atau mandi besar adalah air yang suci, mensucikan. Suci, mensucikan. Kalau ada air yang berubah karena di dalam baknya atau di dalam sungainya itu ada ganggangnya, berubahnya air karena ada ganggang yang ada di dalam bak tersebut, maka perubahan air yang disebabkan ganggang tersebut itu tidak merubah ke suci, mensucikannya air. Airnya tetap suci, mensucikan. Wa amma idza daqqahu,
syakhsun, dan apabila seseorang menghancurkannya. Wa amma idza taqahu syakhsun, dan apabila seseorang menghancurkannya. Wa tarahahu, dan melemparkannya fihi, dalam air. Kalau ada seseorang mengambil ganggang, dihancurkan, terus dimasukkan ke dalam air, diaduk sehingga airnya berubah. Fahasolat taghyir bihi, lalu terdapat perubahan. Fahuwa ghairu mutahhirun, maka airnya tidak suci mensucikan. Fahuwa ghairu mutahhirin, afwan. Fahuwa ghairu mutahhirin, maka airnya tidak suci mensucikan. Airnya suci tapi tidak mensucikan. Karena apa? Karena perubahannya disebabkan seseorang yang telah meremas atau menghancurkan ganggang tersebut dimasukkan ke air. Perubahannya karena perbuatan seorang. Minha, di antaranya, idza dakhala, apabila masuk. Nah, ini contoh pertama, kedua ini contoh-contoh yang asalnya boleh menjadi enggak boleh. Tadi asalnya suci mensucikan, menjadi tidak suci mensucikan. Tadi asalnya tidak membatalkan sholat, terus membatalkan sholat. Kalau ini contohnya sebaliknya. Idza dakhala, apabila masuk, fil ma'i, dalam air. Maitatu ma la nafsalahu sa'ilun, bangkai yang tidak punya darah mengalir. Bangkai yang tidak punya darah mengalir. Contohnya ya hewan-hewan serangga itu, enggak punya darah mengalir. Kutu, semut, lalat, kecoa. Nah. Fahuwa mutahhirun, la ala shawab, sepertinya yang benar itu tidak ada lafadz ghairu di situ. Lafadz ghairu dikasih lingkaran. Nah, fahuwa mutahhirun, maka dia suci mensucikan. Maka dia tetap suci mensucikan. Kasih arti tetap biar lebih enak. Fahuwa mutahhirun, maka dia tetap suci mensucikan. Jadi hukum asalnya bangkai itu najis. Bangkai apapun najis kecuali manusia, ikan dan belalang. Nah, sampai serangga pun hukumnya najis. Cuma karena ini sulit, sesuatu yang kecil kan susah untuk dihindari kan, maka dimaafkan itu, dan tetap hukumnya itu suci mensucikan. Bangkai-bangkai atau serangga-serangga yang enggak mempunyai darah mengalir itu, sekalipun sudah mati dan jatuh pada air, itu tidak merubah kesucian air. Terus di bawahnya itu diartikan yang kullu ma tajawwaza haddahu in akasa ila diddihi. Langsung yang kalimat wajam al-Ghazali itu dilewatin, langsung ke kaidah ini aja. Ini kaidahnya Imam Ghazali. Kullu ma tajawaza, setiap sesuatu yang melewati haddahu, batasnya, in akasa, maka kembali ila diddihi, ke hukum lawannya. Ila diddihi, ke hukum lawannya atau kebalikannya, ke hukum kebalikannya gitu. Al-qaidatus salisata asyarota, kaidah yang ke-13. Ad-dararu yuzalu. Ad-dararu, kemadorotan, bahaya, kemadorotan. Udah paham kemadorotan? Yuzalu itu dihilangkan. Yuzalu itu dihilangkan. Al-amsilatu, contoh-contoh.
Minha di antaranya. Ya juzu boleh lil mushtari bagi pembeli al khiyaru khiyar. Catatan, khiyar adalah boleh memilih antara membatalkan dan tidak membatalkan. Gitu. Memilih antara membatalkan dan tidak. Bi zuhuri aibil mabi'i sebab tampaknya aib barangnya, aibnya barang. Bi zuhuri aibil mabi'i sebab tampaknya aibnya barang. Jadi seseorang, jadi aib itu kan madharat kan. Siapa yang mau beli sesuatu barangnya ada aibnya gitu. Jadi ketika ada seseorang yang membeli barang itu boleh, nah, dan dibilangin sama penjualnya, sekarang khiyar syarat, maksudnya saya kasih waktu garansi 3 hari. Kalau menemukan cacat di barangnya maka kembalikan ke saya. Jadi pembeli boleh mengembalikan barang tersebut ketika terdapat pada barangnya itu aib. Minha di antaranya ya juzu boleh lirrajuli bagi laki-laki wal mar'ati dan perempuan fashun nikahi menggagalkan pernikahan. Fasah nikah, menggagalkan pernikahan. Bil uyubi sebab cacat-cacat atau sebab aib-aib. Seorang laki-laki boleh menggagalkan atau seorang perempuan boleh menggagalkan pernikahan sekalipun itu sudah akad loh ya. Ketika apa? Ketika salah satu di antara kedua pihak menemukan aib. Ini contoh yang enak apa ya? Misal ada seorang, ini contohnya, ada seorang laki-laki dan perempuan, suami istri, sepasang suami istri. Misal setelah terjadinya akad sah sebagai suami istri, tapi si istri menemukan atau si istri tahu dari suaminya bahwa suaminya itu impoten misal, atau kemaluannya terpotong misal, maka si istri boleh menggagalkan pernikahan tersebut. Dan sebaliknya, ketika si suami mendapati dari istrinya ternyata kemaluan istrinya tertutupi, maksudnya ya tertutupi, nggak ada, insya Allah udah paham lah gitu. Nanti kalau nggak paham bisa ditanyakan langsung. Maka masing-masing kedua belah pihak boleh menggagalkan pernikahan, nggak jadi, nggak apa. Minha di antaranya ya juzu boleh lil mar'ati bagi perempuan fashun nikahi menggagalkan pernikahan li'sari zauji karena kesulitannya seorang suami. Maksudnya dalam tanda kurung, suami sulit memberi nafkah atau suami saking miskinnya tidak kuat menafkahi istrinya. Maka dalam hal ini si perempuan boleh
menggagalkan atau memfasah nikahnya. Tidak wajib loh ya, boleh. Dan boleh juga bagi perempuan bersabar kepada suaminya, tetap seperti itu. Begitu juga di contoh yang nomor 2. Bukan wajib tapi boleh. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.